Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kian merangkak naik. Epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, menyampaikan bahwa peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia belakangan tidak terjadi karena ada satu faktor yang dominan seperti beberapa tahun lalu. Disebutkan bahwa ada beberapa faktor yang melatar belakangi kondisi tersebut. Ya, pertama sejak kemunculan Omicron yang menjadi varian of concern yang mendominasi dunia, kita melihat bahwa turun atau lahirnya subvarian baru ini semakin menunjukkan kecenderungan bahwa tidak melemah, ya, atau virulensinya itu tidak menurun. Data menunjukkan yang lahir bahkan terakhir ini BA4, BA5 itu jauh mengalahkan varian of concern sebelumnya atau subvarian Omicron yang sebelumnya. Nah, ini di aspek apa saja, di aspek kecepatan dalam menular, di aspek dalam efektivitas dia menginfeksi, termasuk yang juga membuat kita harus sangat waspada adalah kemampuan dia dalam menghindari deteksi antibodi atau efikasi dari antibodi, baik itu dari yang timbul dari infeksi maupun dari vaksinasi. Nah, ketika ada satu varian atau subvarian yang memiliki kemampuan untuk namanya escape, ya, atau menghindari sergapan antibodi, itu sangat serius karena apa yang kita andalkan di tubuh ini yang salah satunya utamanya adalah antibodi kita ini, entah itu alami, artinya yang dibangun oleh tubuh itu sendiri, ataupun karena vaksinasi ataupun karena infeksi misalnya. Nah, ini yang menjadi masalah dari turunan Omicron ini adalah kemampuannya ini semakin kuat untuk lepas dari sergapan antibodi. Ini yang seperti yang terjadi pada misalnya virus HIV. Makanya sejak awal pandemi ini ada, riset sebenarnya sudah semakin mencurigai karakter dari virus ini seperti virus HIV, yang bahkan disebut dulu sebagai ninja, karakter ninja. Jadi ya bisa lompat tahu-tahu terinfeksi. Jadi ketika tubuh itu menyadari diserang oleh virus sudah terlambat. Nah, inilah yang dibawa karakternya oleh BA4, BA5, dan bahkan bicara keparahan sebetulnya tidak kalah dengan Delta. Apalagi dengan mutasi-mutasi yang dia miliki ini cenderung merupakan adopsi dari varian of concern yang lainnya, termasuk dari Delta. Ini yang misalnya ditemukan di peneliti di Jepang. Artinya potensi keparahannya juga tidak kalah dengan Delta. Namun, tadi sebagai pengantar Dr. Agus, ya, saat ini kita diberi berkah, ya, oleh Allah itu dengan adanya vaksin yang bisa menguranginya. Mengurangi itu bukan menghentikan atau mencegah sama sekali, tapi setidaknya mengurangi potensi keparahan maupun fatalitas atau kematian dari serangan varian baru atau subvarian baru ini. Namun kita tahu sekali lagi vaksin yang ada saat ini masih punya kelemahan, keterbatasan kalau bicara dengan subvarian seperti apalagi ini yang artinya kita nggak bisa hanya mengandalkan vaksin saja, status imunitas saja, bahwa Indonesia sudah 90% lebih punya datanya serologis kita ini punya imunitas, ya, tapi nggak bisa, ya. Data di negara Eropa saat ini, bahkan Israel nih terakhir, karena Israel ini untuk saya sampaikan saja, ya, karena saya dulu beberapa kali bukan datang di situnya, tapi berkontak, ya, ketika beberapa peristiwa, ya, Mavi Marmar dan lain sebagainya. Israel itu adalah negara Yahudi, kan, tahu, ya, kita tahu, yang sangat melindungi warganya. Jadi kalau ada, ya, level seperti pandemi ini, global krisis seperti ini, kita bisa melihat ke Israel itu seberapa serius. Kalau dia sangat serius, itu berarti ini serius.